Halo semua, perkenalkan nama saya Patricia Yuta Barat. Saya dari kelas 10 MIA 2. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa biologi memiliki cabang-cabang dan tingkat organisasi kehidupan. Cabang-cabang biologi yang bisa didasarkan dari yang pertama objek, yang kedua persoalan, dan yang ketiga tingkat kajian meliputi berbagai tingkatan. Tahukah kalian bahwa objek memiliki contoh? Yang pertama botani, geologi, mikrobiologi, virologi, mikologi. Dan yang kedua persoalan. Persoalan juga memiliki contoh loh. Yang pertama ekologi, toksologi, taksonomi, dan teratologi. Dan yang ketiga tingkat kajian meliputi berbagai tingkatan. Itu juga ada contohnya. Yang pertama sitologi, histologi, fisiologi, organologi, biologi populasi, dan biologi molekuler. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk mempermudah pembelajaran, ilmu biologi dipilih menjadi cabang-cabang ilmu. Setiap ilmu, cabang-cabang ilmu mengkaji lebih spesifik mengenai suatu objek permasalahan yang sedang dipelajarinya. Misalnya cabang biologi yang didasarkan pada objek adalah botani, geologi, mikrobiologi, dan virologi. Dari setiap objek tersebut memunculkan cabang-cabang ilmu yang semakin spesifik. Misalnya dari botani, kemudian muncul cabang-cabang ilmu yang mengkaji lebih jauh mengenai tumbuhan seperti morfologi, anatomi, fisiologi, taksonomi, dan genetika. Pemilihan ilmu ini terjadi pula pada cabang-cabang ilmu biologi lainnya. Contoh cabang biologi yang didasarkan pada persoalan adalah ekologi, toksologi, taksonomi, biologi reproduksi, dan terologi. Contoh cabang biologi yang didasarkan pada tingkat organisasi kehidupan adalah sitologi, histologi, organologi, biologi populasi, dan biologi molekuler, dan genetika populasi. Cabang biologi terapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia pun kini sudah banyak. Misalnya kedokteran, gizi, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, serta bioteknologi. Kemudian, dari ilmu kedokteran sendiri muncul ilmu-ilmu spesifik seperti spesialis saraf, mata, kandungan, gigi, THT, dan kanker, dan anestesi dan anak. Dapatkah Anda menyebut contoh lain dari cabang biologi? Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu tingkat organisasi kehidupan, yaitu molekul yang membentuk sel. Sel yang menyusun jaringan, jaringan menyusun organ, organ menyusun sistem organ, dan sistem organ menyusun organisme. Organisme menyusun populasi, populasi menyusun komunitas, komunitas menyusun ekosistem, ekosistem menyusun bioma, dan bioma menyusun biosfer. Biologi merupakan ilmu mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup sebagai kajian utama dalam biologi dibahas secara bertahap. Kajian yang mengenai makhluk hidup dibahas mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang paling kompleks. Oleh karena itu dibentuklah suatu organisasi kehidupan yang terdiri atas beberapa tingkat. Yang seperti yang pertama saya bilang, yaitu tingkat organisasi kehidupan, yaitu organ, dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tuhan telah menciptakan makhluk hidup dengan susunan yang menjadi kompleks, mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem, hingga menjadi organisme. Semuanya bekerja sama dengan baik hingga tercipta kelarasan dalam hidup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih.